Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kabar berita yang baru ini Ekspres Malam untuk mencoba ya, mencari sesuatu lokasi yang baru, mungkin bisa belum juga terkoak oleh youtuber yang lain ya. Mungkin kita juga nanti mengundang semua youtuber yang di Kota Nganjuk dan keseluruhannya untuk hadir di lokasi seperti ini. Untuk itu pada hari siang hari ini ya, kita membawa kru Ekspres Malam dari beberapa teman semua dari Pondok Lendeng maupun Pondok Sabilah, dari kru yang banyak kita sambut untuk di siang hari ini. Teman-teman ya, jangan lupa sebelum kita nanti lanjutkan episode yang akan kita tuju, jangan lupa nanti ya bisa di like, ya, komen atau di tombol lonceng ya, biar kita nanti tahu acara selanjutnya yang lebih seru lagi. Di siang hari ini kita menuju lokasi yang akan kita tuju. Kabar berita, saya menerima info-info dari Kota Nganjuk, dari masyarakat khususnya ada di Kota Nganjuk, di Kecamatan Ngluyu ya, di perkampungan Ngluyu di tengah hutan ya. Ini di tengah hutan jati yang lebat ya, tapi sudah ditanami dengan, nggak tahu ini namanya tanaman apa, katanya tanaman porang. Di sini ada ditemukan ya, ada sesuatu atau sendang di Kota Ngluyu. Kita nanti dapat undangan dari teman-teman Ngluyu untuk mencoba ada apa situasi yang ada di Ngluyu, sebenarnya ada apa sendang, karena informasi yang saya terima, saya dapat dari masyarakat, di sini ada setelah kejadian penemuan sendang itu terjadi terjadi banyak orang meninggal karena kendat diri. Dari ceritanya dari masyarakat tadi, dalam waktu kurun 2 bulan ditemukan sendang ini, ada orang kendat kurang lebih 6 orang. Nah, orang dari masyarakat ini percaya bahwa kendatnya itu karena ada sesuatu, ada kesinambungan dari yang sendang yang baru ditemukan ini. Makanya nanti kita kupas ada apa ada kaitannya atau enggak. Nah, kita nanti mencoba. Untuk itu kameramen kita mencoba di sendang ya, kita tuju sendangnya bagaimana, bentuknya bagaimana ya. Apakah itu sendangnya berair jernih atau apa, kita juga belum tahu persis. Dan nanti kita juga mengundang atau menguak mencari mediumisasi ya. Di sini ya, bisa diperlihatkan ya untuk kameramen. Ini yang dikatakan sendang ya. Sendangnya ada di sini. Ya, ini masyarakat menunjukkan katanya sendang. Ternyata sendang ini setelah saya cari sampai tempat tujuan, ini adalah sendang ini, batu-batu ini buatan yang baru saja dibuat, kurang lebih ya 2 bulan. Tapi namanya air ini sebelum dibuatkan sendang, air ini sudah ada. Ternyata cerita dari masyarakat, di sini sebelum ditemukan sendang, di sini ada kerumunan yang tidak bisa dijamah orang. Nah, akhirnya ini karena sekelilingnya ditanami pohon-pohon, katanya pohon porang itu tadi, ternyata ini ditemukan sebuah air agak berbentuk sendang. Akhirnya masyarakat mengatakan ini adalah sendang ya. Dan selanjutnya mitos-mitos yang saya terima dari masyarakat, ini ternyata sendang itu ada penunggunya ya. Ada alam yang tidak bisa dilihat setiap manusia dan banyak kejadian-kejadian janggal, sehingga tadi masyarakat sempat bercerita bahwa di sendang ini sebelum diberi sedekah ya, ada kejadian yang aneh-aneh, gantung diri kah, kendat di rumah, dia ada di hutan, itu terjadinya. Setelah sendang ini diberi selamatan, akhirnya masyarakat agak tentram. Nah, ini ada apa sebenarnya? Apakah ada kaitannya antara sendang dengan orang meninggal itu? Semoga nanti kalau kita kuat tidak terjadi sesuatu gejolak ya. Kita nanti membuat syirik, musik dan sebagainya. Jangan sampai ada kejanggalan seperti itu ya. Mungkin bisa kita lihat untuk kameramen, minta tolong karena ada timba tadi ya. Kita mengambil airnya ya. Sampai di mana airnya itu, apakah asin atau dingin atau tawar ya. Kita nanti mencoba ya, teman-teman untuk mengambilkan air ya, teman kru untuk mengambilkan air, bagaimana bentuk rasa air ini, atau ada perubahan atau enggak ya.
bisa dia aja agak anu. Nah, konon cerita-cerita ini mistis baru ditemukan ini. Nanti makanya ini mencoba. Saya juga mengundang youtuber yang lain di seluruh Jawa Timur, ada di Nganjuk untuk mendatangi sendang ini. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini ada kru untuk mengambilkan air. Kita mencoba ya. Kalau memang tidak ada penunggu dan tidaknya, kita juga tidak tahu, tapi mencoba ya. Kalau memang ada penunggunya, kita tidak akan menyalahi ya, mengganggu. Kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau saya pegang airnya, itu lebih dingin daripada sumur-sumur biasa. Agak lebih dingin ya. Mungkin kedinginnya karena apa, atau penunggu sosok di sini ada, atau penunggunya karena di sini masih banyak pohon-pohon ya, kurang tahu juga. Karena kalau kita pegang, coba saya rasakan dulu. Kalau air saya rasakan itu sama dengan air sumur-sumur biasa. Tapi cuma ini seperti apa ya? Kalau dibilang saya merasakan agak ada mitosnya, memang. Air ini ada mitosnya. Cuma mitosnya sebagai apa, kita nanti kuak bersama. Kita mengundang mediumisasi, kita mencoba. Sebenarnya biar nanti tahu persis ya, siapa-siapa yang mengundang masyarakat kita kepada di sendang sini. Ya. Itu saja dulu teman-teman. Ya, sebelumnya kita bisa mencoba kameramen. Ini pohon jati-jati yang rindang. Ya. Sebenarnya tidak begitu tebal ya jati-jatinya. Ya. Mungkin juga bisa diperlihatkan kameramen, ini teman-teman kru yang jauh ya, dari Kota Nganjuk ya, wajah-wajah kru ya, dari pondok kita, dari kru kita ya, untuk membantu kita untuk like dan komen nanti ya, biar tahu isi-isi yang dimaksud di sendang di sini. Ya, mungkin di sini ada pohon-pohon tumbang ya. Di sini ada pohon tumbang yang besar ya. Ya, ini terjadi sesuatu juga janggal. Pohon sebesar ini bisa tumbang tersendirinya ya. Mungkin apa akarnya tidak kuat karena pohonnya itu terlalu rindang sehingga bisa roboh. Ya, mungkin kalau terjadi ada keganjilan sesuatu. Alhamdulillah saya mencoba ya. Teman-teman, untuk kameramen saya mencoba mendeteksi ke alam kegaiban di sini. Mungkin ada sesuatu saya merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau saya mencoba merasakan memang ada aura-aura yang mistis ada di sini. Tapi saya tidak bisa menjelaskan dengan mendetail aura mistis di sini. Sebelum saya nanti membuktikan ya, mediumisasi yang ada di sini, kita nanti lihat bersama cerita apa yang ada di mediumisasi yang akan kita kuak hari ini. Terima kasih teman-teman dari kru SPS Malam. Jangan lupa ya, kita like atau komen atau mungkin di share, bisa ditombol ada lonceng biar nanti tahu langkah-langkah selanjutnya untuk kru SPS Malam ada apa di situ. Kita lanjutkan episode yang selanjutnya yang kita akan menguak yaitu sendang yang ada di Kota Nganjuk, khususnya yang paling utara Kota Nganjuk di Kecamatan Ngluyu. Mungkin semua tidak asing lagi, semua Kecamatan Ngluyu ya, ada sendang yang baru ditemukan ya, ternyata sendang tadi yang kita bahas. Coba teman-teman dari kru SPS Malam dan semua pemirsa yang ada di YouTuber ya, kita nanti bisa melihat ya, kita mau membaca menguak apa ya sebenarnya yang ada di sendang ini. Siapa mungkin ada penunggunya, alam-alam yang mendetail penunggu di sini mungkin, dan siapa-siapa mungkin ada di sini dari zaman apa, mungkin kalau bisa tahu nanti kita kuak bersama. Makanya nanti kita membuat mediumisasi ya, kita masukkan mediumisasi ya, kita coba ya, langsung aja kita menuju ke mediumisasi yang akan kita tuju. Ada apa yang sebenarnya itu teman-teman kru SPS Malam ya, mencoba memasukkan sebagai penunggu atau penjaga-penjaga yang ada di sendang di sini. Kita kru mencoba ya, memasukkan mediumisasi, apakah ya benar penunggu di sini atau penjaga-penjaga di sini
atau mungkin siapapun ya, hal-hal yang keganjilan yang ada di sendang ini. Tadi kata masyarakat sudah menyediakan ya, orang Jawa bilang itu merang ya, sudah disediakan merang di sini ya, bersama sapu-sapu untuk membersihkan atau bagaimana kita juga tidak tahu persis. Tapi orang masyarakat Nganjuk yang paling utara percaya persis bahwa semua itu mitos dan sakral itu ada semua di sini. Apalagi orang desa ya, percaya dengan hal-hal seperti ini untuk meminta kepada yang di atas supaya penunggu-penunggu ini kalau ada sesuatu yang tidak bagus atau yang bagus dia mengetahui juga ya. Ini ternyata ya, karena ini menguak ya. Sebenarnya kalau kedalamannya tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 1 meter 20 sentian ya, kedalaman air dari yang paling bawah sampai ke air itu hanya mencapai 1,20. Kalau kedalaman sendang ini dari atas ini sampai ke bawah mungkin hanya 2 meteran. 2 meter pendalamannya. Cuma kita heran baru ditemukan kurang lebih 2 bulan. Ditemukan masyarakat baru 2 bulan. Nah, sehingga setelah ditemukan terjadi kejanggalan-kejanggalan. Banyak yang orang meninggal karena kendat diri. Nah, makanya kita nanti bertanya kepada mediumisasi apakah benar kejadian-kejadian itu ada kaitannya dengan di sendang yang di sini. Kita tidak tahu persis ya bahwa meninggal itu karena Allah, meninggal itu karena yang kuasa. Itu sudah ditentukan. Tetapi kita mencoba ya, mendeteksi ada kaitannya enggak. Kita tetap percaya bahwa meninggal itu kepada Allah juga. Manusia hanya berencana untuk hidup selamanya, tidak akan bisa. Kekal abadi tidak bisa. Manusia ada batasnya untuk hidup. Apalagi kita masih ya, kecil, muda, dewasa, usianya tertentu. Masa puber, masa remaja, itu ada sini. Makanya meninggal itu karena Allah. Tapi ternyata kalau dimitoskan, sendang ini ketemu selama 2 bulan ada orang meninggal 6. Tidak wajar meninggalnya, wallahu alam. Moga-moga yang meninggal semuanya itu karena Allah, diampuni dosa-dosanya. Kru kita Ekspres Malam juga ikut mendoakan orang yang meninggal karena gantung diri atau kendat, semoga diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya ya. Dengan sukma yang meninggal dengan husnul khotimah. Tadi saya juga bercerita dengan masyarakat semua ya, yang meninggal itu tidak begitu di rumah juga, ada yang di ladang, ada yang di rumah. Tadi teman-teman kru Ekspres Malam juga mencoba bermediumisasi biar nanti bisa menceritakan ya, karena kita hanya mencoba saja ya, mungkin bisa diceritakan untuk pawang mediumisasi ya. Kita masih punya saudara-saudara ya, silahkan bercerita banyak ya, nanti bisa bercerita apa sebenarnya yang terjadi di sendang di sini ya. Ini tepat jam 12 siang kita bermediumisasi ya. Sebenarnya kita mengambil waktu untuk malam karena nanti malam kita kru Ekspres Malam ada kegiatan lagi di luar, sehingga kita mencoba ya, siang hari ini untuk melihat bermediumisasi. Dan saya mengundang kepada semua kru di kota Nganjuk khususnya ataupun di luar Nganjuk, silahkan ya, untuk mencoba mendeteksi, menguak sendang di sini. Ya, tadi sudah ada informasi untuk bisa di lebih dekat kameramen untuk pada semua yang aku ora mangkon ana sendang. Lah lerese mangkin tembing pundi, Mbak? Aku jaga sendang samping. Oh, sing jaga sendang samping. Ular-ulare wontene sendang niku pripun, Mbak? Kepengin nyemerapi, Mbak, ular-ulare, Mbak. Sejati. Nggih. Koyo kawane manungsa. Oh, makaten nggih. Jaman semono. Nggih.
Manungsa kabeh bingung anggone golek banyu. Oh mekaten nggih. Manungsa kowe tolong marang sing urip Nggih. ben supaya ana banyu sing dikali karo manungsa. Nggih. Rena rawan wengi Nggih. yang dibutuh kalian Nggih. lagi temu Nggih. ana banyu. Nggih. Lah wontene sendang niku napa wonten sesambungane wonten tiang kendhat utawi gantung diri niku, Mbah? dan sangkut pautin. Kowe Nggih. ora ana sangkut pautan. Kula mekaten. Nggih, kula nggih namung pengin nyemerapi kersane mboten enten salang surup mekaten, Mbah. Ana sumpah Nggih. dikatuk-katuk karo Ya mekaten. sejatine Nggih. ana pagebluk dhewe sing ana tata. Tutuk saka konku. Lah sing manggen wonten sing jagi sendang niki namung panjenengan piyambak napa enten lintune, Mbah? Sing jage kathah sangat Kathah sanget. kula mboten nate mlebu roko semangat. Nggih, nggih. Wonten sing langkung sepah, Mbah? Sing wonten mriku selain panjenengan, Mbah? Ingkang mandhegani. Wonten, Mbah, nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah. Mbok bilih wonten ingkang sing sepah wonten mriku. Kula nggih nyuwun sewu sakderenge kula aturi rawuh wonten mriki mlebet wonten Jiwaraga mriki. Nyuwun sewu dumateng panjenengan jenengan kaundang wonten mriki, Mbak. Nggih. Sakderengipun panjenengan kundur mandhap wonten di Jiwaraga menika enten toya suci kaki panjenengan minangka saksinipun, Mbak. Mau mboten kula nggih. Sampun cekak menapa dereng anggenipun panjenengan matur wonten mriki, Mbah? Ngantuk mriki Nggih. wonten kados napa. Mboten kula nggih namung pengin nyemerapi kersane sedaya tiyang niku mboten salang surup anggene tiyang kendhat antarane sendang mriki. Nek mboten enten kaitane nggih mboten napa-napa. Soale kadang niku tiyang dikait-kaitne, mpun ngantos nek mboten enten kaitane niku dikait-kaitaken, Mbah. Pramila kula pengin ndukekaken panjenengan kersane mboten salang surup manusane. Nggih, donga pangestunipun panjenengan mawon ingkang kula suwun. Kinten-kinten tasih enten ingkang badhe dipun aturaken malih napa mboten, Mbah? Oh nggih. Nek mboten wonten, nggih. Terose wonten tiyang sing kang radi sepuh nggih dipun aturi mawon. Mandhap teng Jiwaraga. Kula kepengin tetepungan
yang berikutnya, yaitu kita tadi sudah mencoba bermediumisasi ya. Kita coba bertanya kepada ya yang bermediumisasi atau mungkin yang sebagai supranaturalnya ya. Dari supranatural tadi sudah memberitakan apa yang diberitakan ya. Kita coba bertanya kepada sang supranatural yang tidak asing lagi dari Kota Nganjuk. Kita bertanya apa isi-isi dari supranatural tadi ya, yang dibicarakan atau yang diterima kepada sang supranatural. Silakan untuk kamera kita mencoba. Ya, ini bersama kru Ekspres Malam sudah kumpul di sini semua. Tadi ada mencoba untuk menguak isi-isi dari apa yang disendang. Tapi saya mencuplek sebentar sebelum saya bertanya kepada supranatural. Tadi ada beberapa cuplikan yang saya dengar bahwa di dalam adanya sendang di sini tidak ada kaitannya dengan orang yang meninggal. Selama ada sendang ini orang meninggal dengan gantung diri. Ternyata kalau saya menguak bersama teman-teman tidak ada kaitannya. Tetapi yang lebih jelas lagi kita bertanya kepada sang supranatural apa yang diceritakan tadi, apa yang diterima tadi, biar dia bercerita sendiri. Untuk itu kita temui langsung kepada sang supranatural. Silakan untuk Bang, tadi ada cerita sedikit untuk bermediumisasi. Apakah yang diceritakan untuk mediumisasi tadi, permasalahan dari sendang ini dengan permasalahan yang tadi orang meninggal dari 6 atau 7 orang tadi, apa ada kaitannya dengan orang meninggal dengan sumur di sendang ini atau tidak? Mungkin ada tambahan lagi, ada seperti penunggunya apa bisa diceritakan sedikit? Tidak ada kaitannya dengan orang meninggal. Ya, tidak ada kaitannya dengan orang meninggal. Lalu Dengan adanya sendang itu dulu memang yang buat hanya manusia dahulu. ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang meninggal. Ternyata tidak ada kaitannya. Ya, Kalau mungkin tadi bisa diterima ada beberapa penghuni di sini sebenarnya. ada banyak penghuninya. Tapi dia mengatakan juga tidak ada kaitannya dengan orang meninggal. Mungkin ada kaitannya penunggu ini, mungkin bisa diceritakan tadi sudah lamakah di sini atau memang baru di sini tadi yang menunggu di sini? Sudah lama sebelum sendang itu dibuat, dia sudah ada berada di situ. Jadi sendang itu yang membuat manusia juga. Ya, sedikit cerita dari sang supranatural bahwa tadi sendang ini dibuat oleh manusia zaman dahulu. Begitu dibuat oleh manusia ya zaman dahulu, sehingga sendang atau tempat air itu masih keadaan ada airnya ya, sehingga masih berlubang. Nanti dengan berlubangnya dikerumuni dengan tumbuhan-tumbuhan, orang tidak bisa mengerti apa isinya. Setelah hutan ini dikelola, dia itu baru tahu. Setelah tahu itu ada airnya, dikirakan itu sendang sakral. Ternyata kalau dibaca ya cuma air aja dalam bentuk sendang. Tapi orang masih banyak yang simpang siur. Tapi ternyata saya mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat yang melihat saya bersama teman-teman, khususnya Ekspres Malam, ya, jangan lupa, ya, jangan terlalu tergiur dengan ucapan-ucapan orang bahwa orang meninggal dengan gantung diri itu ada kaitannya dengan sendang di sini. Ternyata sebenarnya tidak ada. Bagi saya sendiri, saya membaca tidak ada dengan kaitannya. Karena itu toh namanya mitos-mitos terjadi sesuatu itu, kita saling mengingatkan aja ya, jangan terlalu memperluas, menyebarkan diri hoak yang tidak pasti kebenarannya ya. Itu ya, cerita sedikit dari sang supranatural. Dan selanjutnya di sini tadi ada penghuni memang ada ya, penghuni di sini itu tadi di dalamnya dan di luar itu ada, dia bisa cerita dengan isi-isinya ya. Mungkin setelah ini dari semua YouTuber yang lain bisa juga datang di lokasi sini ya, di lokasi sini khususnya di Kecamatan Ngluyu, mungkin bertanya di desa mana? Desa Sumberayu ya, Desa Lengkong Lor ya, di Kecamatan Ngluyu. Datanglah di sini menguak di sendang ini apa sebenarnya ya. Kita hanya
tidak akan jadi orang yang pintar atau pandai, tapi kita memberikan berita kepada semua YouTuber yang suka dengan mitos-mitos seperti ini, sejarahnya kita kuak bersama. Ayo kita sadukan. Jangan kita menyebar hoak kepada masyarakat semua, ya. Kita tidak bertanggung jawab. Kita kasihan kepada orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya. Akhirnya selalu kepada seperti di Sendang ini. Ya. Itulah dari saya. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk selanjutnya acara yang berikutnya lebih seru lagi. Kita akan menguak di lain kesempatan, di lain waktu, di lain tempat. Sebelumnya silahkan kalau ingin selanjutnya subscribe di YouTube Malam atau di like, komen, tombol kanan bawah ada lonceng, silahkan tekan di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.